Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 9, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Ya, kita sekarang menginjak ke bab 6 mengenai materi bela negara ya. Ya, anak-anakku, sekarang kita menginjak ke bab 6 ya, tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, di mana kita akan mempelajari tentang bela negara ya. Nah, hakikat bela negara dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara sempit dalam konteks Indonesia, bela negara itu artinya upaya warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman ya. Terdapat sejumlah aturan yang berkaitan dengan bela negara. Pasal 27 ayat 3. Apa bunyinya? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Itu ya salah satu bunyinya ya. Kemudian pasal 30 ayat 1 ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan negara semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, itu aturan yang berkaitan dengan bela negara. Kemudian selain itu sejumlah peraturan lain, ada juga TAP MPR-nya ya. Jadi ini bukan nomor 6 ya, ini nomor 4 ya. Ketetapan MPR nomor 4 tahun 2000 itu berbunyi tentang pemisahan TNI dan Polri. Berdasarkan TAP MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Jadi fungsinya apa? Ya kalau fungsi masing-masing itu TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal keterkaitan pertahanan dan keamanan tersebut, eh, warga negara bekerja sama dengan TNI ya. Kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 bunyinya tentang peran TNI dan peran polisi itu ya. Ya, itu intinya apa ya, kalau TNI perannya sebagai alat pertahanan negara kesatuan Indonesia. Kalau apa namanya? Polri kemudian diantaranya sebagai apa? Organisasi yang disusun dari jenjang daerah sampai pusat. Kemudian dalam perannya adalah memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional, ya, itu sebagai peran dari Polri, ya. Mengenai yang lengkapnya silakan kalian baca mengenai peran TNI dan Polri, itu ya. Kemudian selain itu ada juga undang-undang yang lain berkaitan dengan bela negara, banyak ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu apa bunyinya? Nomor 3 tahun 2002 itu tentang pertahanan negara. Yang dimaksud dengan bela negara itu adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara ya. Kemudian selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 itu tentang Tentara Nasional Indonesia, ya. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu keikutsertaan warga negara dalam usaha membela negara, diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing, ya. Nah, kemudian berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Ini berlangsung 5 hari ya, 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan, ya. Jadi pada waktu itu tentara veteran Angkatan Laut Jepang itu diperkerjakan, ya, di pabrik gula, kemudian akan dipindahkan. Nah, mereka memberontak. Mereka tidak mau dipindahkan ke Semarang, ya. Kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka, ya, salah satunya Dokter Karyadi, ya, di mana salah satu korban sehingga namanya menjadi nama salah satu rumah sakit di Semarang, ya. Sampai pemerintah juga memperingati peristiwa itu dengan membangun tugu diberi nama Tugu Muda. Kemudian pertempuran Surabaya 10 November 1945, ya. Ini diawali oleh kedatangan Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi, ya. 25 Oktober 1945. Jadi kedatangannya mengakibatkan kerusuhan, ya, dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Tanggal 27 Oktober 1945 ini kemudian pemuda Surabaya memporak-porandakan kekuatan sekutu ini, ya. Nah, bahkan hampir menghancurkan kemudian menyelesaikan insiden tersebut di atas dalam suatu perundingan. Pada saat perundingan tersebut terjadilah insiden Jembatan Merah yang mengakibatkan Jenderal Malabi meninggal, ya. Kemudian tanggal 9 Novembernya Sekutu mengeluarkan ultimatum agar pemilik senjata menyerahkan senjata kepada Sekutu, ya. Ya, waktunya itu sampai 10 November pukul 6. Ultimatum itu tidak dihiraukan. Akibatnya oleh rakyat Surabaya. Terjadilah Perang Surabaya 10 November yang dibawa pimpinan pemuda Surabaya waktu itu Komando Sungkono. Kemudian Bung Tomo, salah satu pahlawan, ya, dari peristiwa Surabaya ini melalui siaran radio mengorbankan semangat kepahlawanan pemuda Surabaya dengan slogan Merdeka atau Mati. Pertempuran ini adalah paling dahsyat karena menelan hampir banyak jiwa, sekitar 15.000 jiwa, ya. Dan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya, dari pertempuran Surabaya ini. Oleh seluruh rakyat Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya. Kemudian pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan tentara keamanan rakyat di bawah pimpinan Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu di bawah Brigjen Battle, ya. Jadi ini terjadi ketika kedatangan Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang, ya. 20 Oktober 45 membebaskan tentara sekutu, ya. Kemudian mereka menuju Magelang karena sekutu ini diboncengi oleh Nika, kemudian membebaskanlah para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR para pemuda di Indonesia, ya. Dalam peristiwa itu
Letnan Kolonel Isdiman gugur ya. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Tanggal 15 Desember 45, tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR yang berpangkat Jenderal. Sampai sekarang, setiap 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Ya. Kemudian pertempuran Medan Area yang ditandai ketika Sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda ya. Jadi pada waktu itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 45 pasukan Sekutu mendarat di Medan. Kemudian 13 Oktober 45 terjadilah pertempurannya ya. Kemudian perjuangan Bandung Lautan Api ya, yaitu karena pasukan Sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu ya. Jadi pada tanggal 21 November Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung di bagian utara itu dikosongkan oleh pihak Indonesia itu selambat-lambatnya tanggal 29 November dengan alasan menjaga keamanan, namun tidak diindahkan oleh rakyat Indonesia ya. Tetapi akhirnya pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung, tanggal 23 Maret 46, para pejuang RI menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa itu, Ismail Marzuki mengabdikannya dalam sebuah lagu yaitu Halo Halo Bandung. Apa ini peristiwa Merah Putih ini terjadi karena pasukan Nikah mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh Republik Indonesia sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado ya. Kemudian Perang Puputan Margarana. Tanggal 2 sampai 3 Maret 46 Belanda mendarat di Bali. Saat itu Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Jogja untuk mengadakan konsultasi dengan markas strategi mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Jogja, Kesatuan Resimen dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda tanggal 18 Oktober 45 ya, itu menggempur Belanda. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataannya kurang lengkap, akhirnya Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali ya. Akhirnya Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya ya. Di mana kalau tadi peristiwa-peristiwa perjuangan di setiap daerah ya. Nah, kalau ini untuk mendorong dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia sekaligus menekan kedudukan Belanda, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi dari perjuangan Linggarjati ya yang 10 November itu yang tadi itu peristiwa di Surabaya itu ya. Itu terkenal dengan peristiwa perundingan Linggarjati. Apa itu mengundang dukungan dan tantangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional ya. Adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Ini terjadi dari 10 sampai 15 November yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perjuangan ini ditandatangani di
Jakarta ya. Jadi apa isinya? Belanda mengakui secara de facto Indonesia, yaitu wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian Belanda meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 49. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth, Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negara Belanda sebagai kepala uni. Perjanjian Renville adalah perjanjian melalui komisi 3 negara ya. Pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan Renville ini 17 Januari 48 dilakukan di atas geladak Renville, kapal perang Amerika yang sedang berlabuh di Indonesia ya. Jadi ini perjanjian 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaraannya. Nah, kemudian Belanda dan juga Indonesia ya. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Sarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasi. Penempatan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini merupakan siasat pihak Belanda untuk menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan masalah internasional yang perlu adanya campur tangan. Adapun isi dari Renville ini apa? 1. Belanda berdaulat sampai terbentuknya RIS. 2. Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Kemudian Republik Indonesia menjadi keempatnya bagian dari Republik Indonesia Serikat. Itu yang nomor 4 ya. Indonesia menjadi bagian dari RIS. Kemudian 5, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituan RIS. 6, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda di daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia ya. Kemudian Rumroyen adalah merupakan ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Kemudian diadakanlah Rumroyen 14 April 49 di Hotel Des Indes Jakarta ini ya. Kemudian apa isi dari Rumroyen ini adalah pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat menyerahkan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat ya. Kemudian pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Van Rooyen yang berisi antara lain pemerintah Belanda menyetujui pemerintah Indonesia bebas dan leluasa melakukan kewajibannya dalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta. 2. Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 48. 3. Pemerintahan Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS. 4. Konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintahan Indonesia kembali ke Jogja. Nah, kemudian yang terakhir adalah konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag 23 Agustus sampai 2 November. Ini menghasilkan sejumlah persetujuan ya. Persetujuannya diantaranya
KMB ini berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dan Belanda, ya. Kemudian yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia, ya. Tanggal 27 Desember 49. Di samping itu, 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. 1. Pembentukan Uni Belanda Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. 2. Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wapres Republik Indonesia Serikat periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang Hindia Belanda sebanyak 4,3 miliar gulden, ya. Di satu sisi hasil KMB tersebut dianggap sebagai kemajuan karena sejak itu Belanda mengakui dan menyerahkan Indonesia. Dengan demikian secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan lepas dari cengkeraman dari Belanda. Namun di sisi lain permasalahannya yaitu terlebih bentuk negara federal yaitu Indonesia Serikat adalah produk rekayasa Van Mook yang suatu saat dapat dijadikan strategi untuk kembalinya lagi ke Indonesia melalui politik divide et impera. Perjuangan melalui perundingan membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tidak mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, ya. Ya, sampai sekian dulu mengenai materi bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A dan B, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.